Halo, selamat datang di Kokongnya di TV. Pertandingan melawan Arsenal 2 minggu lalu merupakan pertandingan ke-100 Ole Gunnar Solskjaer ya sebagai manajer Manchester United. Perjalanan Ole di MU naik turun ya, kayak roller coaster gue bilang. Bahkan pas pertama kali ditunjuk pun sebagai manajer Manchester United itu penuh dengan drama lah ya. Benar nggak? Dia kan pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara kan, sebagai pengganti Mourinho. Ya kan pada saat itu juga gue nggak terlalu marah banyak gitu, karena gue pikir ya siapa tahu masih ya kan dia kan nggak ada track record gitu kan, dan masih jadi manajer Molde waktu itu, jadi gue pikir kita bakal dapat manajer lain gitu loh ya, bukan bukan Ole. Tapi ternyata dia memberikan hasil yang bagus, benar nggak, berturut-turut 6 kali berturut-turut adalah kita menang gitu loh, terus. Dan ya kita apa namanya, dan bagus gitu loh dia waktu itu pakai formasi 4-3-3. Nah, akhirnya dia kan jadi tetap ya kan. Tapi ya gitulah, musim pertama Ole 2019-2020 tuh ya roller coaster juga. Awal musimnya jelek gitu loh. Ya kayak sekarang lah. Awal musimnya jelek waktu itu. Ya, kita di Desember kalau nggak salah itu kita peringkat 8 waktu itu loh. Ya kan sampai akhirnya kita beli Bruno Fernandes, baru deh kita mulai ngejar gitu kan. Kita akhirnya bisa berhasil selesai di posisi 3 dan masuk Champions League ya kan. Nah, tapi kali ini musim yang keduanya Ole nih ya, yang full ya, itu sama juga gitu kejadiannya ya. Sama juga ya, ntar kalau kenapa kenapa bisa kita mulai jelek juga ya, nanti gue bakal bikin video baru lah ya untuk itu ya. Cuman yang sama juga, kita peringkat 14 atau 15 sekarang ini ya, kita masih ada satu game sih. Kalau seandainya kita menang kita jadi peringkat 8 juga, jadi sama lah sebenarnya kayak sebelumnya ya. Nah, jadi perjalanannya sih naik turun ya, menurut gue sih. Tapi ada satu hal gitu, dia menurut gue sih gini, oleh terlepas yang apa klaim yang orang klaim dia tuh nggak punya taktik atau apa segala macam ya. Dan gue akuin ya, dia tuh bukan manajer terbaik segala macam ya, dia bukan bahkan selevel siapa ya, anggapnya sama klubnya masih jauh lah oleh ya, benar nggak. Tapi yang gue suka, yang benar-benar gue respect dari Ole adalah Ole itu, yang paling positif ya dari Ole juga ya, ini Ole itu membawa perubahan ya di Manchester United ya. Gue merasa semenjak Saf retired ya, itu Manchester United itu udah kehilangan apa ya, identitas ya, karena pergantian dari Van Gaal, Moyes segala macam, dan terakhir ya gue bilang identitas MU itu dihancurkan gitu oleh Mo gitu ya, dengan pergantian banyak pelatih itu. Mereka nggak ngerti menurut gue sih Manchester United itu seperti apa dan spiritnya tuh apa gitu, Manchester United way itu seperti apa, mereka nggak ngerti. Dan menurut gue dari Ole ini, yang dari pertama kali dia ini, menurut gue dia tuh ngerti gitu loh ya, dia karena dia juga legend dari klub ya, dan selain legend dari klub juga dia pernah dilatih oleh Saf. Menurut gue dia tuh ngerti, perlahan-lahan dia merubah balik gitu ya klub ini, pemain-pemainnya semua tuh mengarah balik ke Manchester United way zaman Saf dulu gitu loh ya kan ya. Kenapa gue bisa ngomong gitu, karena gue liat Ole tuh lebih apa ya, orangnya lebih long term gitu loh mikirnya, walaupun dia nggak tahu ya, dia tahu dia nggak long term ya di MU atau gimana. Cuman dia selalu long term mikirnya gitu loh ya. Kalau kayak Mourinho kan itu selalu mikirnya, oh ya udah gue pelatih, gue pengen cepat hasil, satu dua musim udah, setelah itu mau gimana ya, ini nggak, bodo amat itu kan. Terbukti lah kayak Mourinho di Spurs kan, dia beli Regulon pakai buyback clause ya, benar nggak, itu kan benar-benar pemikiran short term banget itu, pemikiran jangka pendek ya kan. Sama dia mau ngelon Gareth Bale juga, itu kan jangka pendek semua gitu. Tapi kalau dengan Ole itu dia dia benar-benar ngebalikin lah semua itu gitu, spiritnya dari Manchester United pas zaman Sap itu. Gue melihat tuh semakin lama makin ada gitu ya di pemain-pemain kita gitu loh ya, under Ole. Dan yang paling pentingnya lagi nih, walaupun kita nggak terlalu perform, nggak terlalu bagus pun ya, ini masih pemain-pemain masih mau fight buat Ole, masih mau fight buat Ole ya. Kalau pas zamannya Mourinho dulu ya mana ada lagi yang mau fight buat dia, makanya akhirnya dipecat ya kan. Pertandingan semakin buruk gitu, permainan semakin buruk, akhirnya dipecat. Kalau Ole masih beda gitu, Ole ini beda ya, dia tuh ngerti Manchester United itu apa ya, dan perlahan ya gitu dia memupuk lah semua pemain kita tuh untuk mengarah ke sana gitu ya kan. Bahkan banyak juga yang udah ya dibuang-buangin juga pemain-pemain yang nggak cocok gitu ya dengan Manchester United way. Itu penting banget sih kalau gue bilang sih ya, itu menurut gue tuh poin terpenting dari Ole tuh, kenapa dia harus stay tuh dari situ gitu loh ya. Cuman ya gimana pun juga ya, hasil harus ada ya, benar nggak ya. Cuman kalau dari segi gue ya ke depannya, jujur kalau untuk musim ini gue masih nggak ngarap banyak sih. Kalau misalnya dapat trofi ya udah bagus gitu.
Nah, cuman di musim ini gue pengen lihat progres ya, progres mengarah ke MU yang menang lagi gitu ya, yang apa jadi nomor satu lagi gitu ya di Liga Inggris, di Premier League gitu ya, benar nggak? Salah satu inilah, bukan cuma tim gede doang tapi tim yang bisa challenge title dari Premier League gitu ya, yang bisa juara gitu dari Premier League. Kalau sekarang ini kan masih tetap ya Man City sama Liverpool, benar nggak? Gue pengen tuh Ole membangun ke arah sana gitu ya, jadi progres ke arah sana. Kalau secara teori pun menurut gue layak untuk ekspektasi hasil tuh di musim ketiga ya, karena manajer biasanya perlu 1-2 tahun ya untuk membangun squad ya, benar nggak? Karena kan pasti banyak tuh yang nggak cocok sama manajernya gitu kan, skema permainan manajernya, dan pemain-pemain pun masih harus adaptasi dengan taktikal dari manajer, benar nggak? Jadi menurut gue sih 2 tahun itu biasanya sih itu ya waktu yang cukup ya untuk rebuild klub ya, rebuild klub. Jadi di tahun ketiga, kalau gue dari segi gue expect bahwa ada hasil tuh di tahun ketiga ya. Jadi kalau misalnya Ole masih di Manchester United ya di musim ketiga, itu menurut gue pengen dia dapat hasil ya, minimal FA ya, dan minimal nih dan ya, ini dan loh, bukan salah satu, dan kita udah boleh mulai challenge itu Liverpool sama Man City sebagai juara ya. Gue nggak ngarepin juara, tapi mungkin kita bisa juara 2 atau apa gitu loh ya, baru nextnya lagi kita coba juara gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih itu baru masuk akal ya. Jadi kita 3-4 tahun tuh baru ada hasil. Ya itu sih yang ekspektasi gue lah dari Ole ya ke depannya ya. Jadi semoga aja Ole bisa lama lah ya di MU ya, karena gue lihat gitu lah. Dengan adanya Ole, selain dia legend club, dia pernah understaff juga. Gue lihat dia tuh sedikit demi sedikit ya, perlahan demi perlahan dia membalikan Manchester United way gitu ya, yang understaff dulu ya. Oke, itu ngomongan gue ya. Sekarang kita bakal baca sedikit ya, karena ada banyak komen, gue gak akan bacain semua, kalau kan di video bakal panjang banget. Baca sedikit. Oke, komen-komen kalian tentang Ole ya, 400 pertandingan di Manchester United. Joko Paryana, semoga tahun ini MU juara EPL, Champions League, FA Cup, Carabao Cup. Wah gila kalau ini sih benar kejadian mah. Gue rasa tiba-tiba besoknya gue kebangunan kali ya, mimpi doang. Jujur sih mimpi sih kalau bisa 4-4-nya juara ya. Sakur Pacul, nggak muluk-muluk pingin trofi. Untuk saat ini kami cuma butuh konsistensi. Kalau sudah konsisten main bagus terus menang, nanti trofi pasti dapat. Gue setuju banget ya. Jadi tahun kedua Ole ya, itu benar-benar harus ada progres ya, progres menuju ke arah sana gitu ya, konsistensi dalam bermain, dan itu ya supaya kita yang pas ke tahun ketiga kita bisa dapat trofi lah ya. Ini panjang juga nih. Raihan Dava, oke, kemarin setelah kekalahan United lawan Istanbul banyak tagar Ole out. Setelah pertandingan kemarin Ole banyak memujinya. Semisalnya Ole out, banyak yang bilang Poch in. Tapi beda dengan saya, kalau Ole out terus Poch in, jujur ini saya memilih Ole stay timbang Poch in. Karena apa? Melihat ruang trofi Spurs musim lalu kosong. Nah itu seperti yang gue bilang lah ya, intinya tuh kalau Poch masuk tuh menurut gue sih, ya gue yakin Poch lebih bagus ya dari Ole ya secara manajer ya, karena pengalamannya lebih banyak. Cuman ya gitu, permainan Poch, tactical Poch pasti udah kebaca gitu sama manajer Premier League lain. Mendingan kita bawa pelatih yang fresh gitu, yang baru gitu ya, yang orang masih mikir-mikir nih, kayak gue bilang gitu, kalau misalnya Klopp ketemu Allegri, dia masih mikir nih, ini mainnya bakal gimana nih ya, bakal masih tanda tanya gitu loh, bener gak? Dan menurut gue itu X faktor yang penting banget itu kalau kita mau menang gitu loh ya. Arif Setiawan, untuk sukses sebagai manajer era Racing Blazer perlu 5 musim. Nah, perlu 5 musim nih kalau Arif Setiawan bilang nih di Manchester United. Itu pun baru sukses mengumpulkan pemain yang sesuai skema pelatih, dan lebih sederhananya baru sempurna line up dan paten sudah formasi yang dipakai. Jadi kalau mau MU sukses secara instan jangan berharap deh, mending dukung klub lain. Nah, gue sedikit kurang setuju sama lu, Rif. Karena 5 musim sih menurut gue kelamaan ya. 5 musim, bayangin deh, pemain yang dibeli musim pertama itu udah di musim kelima tuh udah tua kali ibaratnya. Selain udah tua juga jangan-jangan udah kejual gitu atau udah pindah klub gitu. Jadi menurut gue sih musim ketiga itu benar-benar layak kita ekspektasi gede untuk Ole ya. Terlepas dia ada pengalaman sebelumnya atau terlepas dia butuh waktu 2 tahun, menurut gue waktu yang cukup. 2 musim ya, 2 musim penuh ya, itu cukup ya dalam mengumpulkan pemain, dalam juga pemain beradaptasi dengan taktikalnya si Ole gitu ya. Musim ketiga tuh udah pasti udah harus ekspektasi ada trofi gitu kalau menurut gue sih. Dinar Naryana,
Line up Ole masih suka ada yang nggak stabil, mungkin butuh beberapa tahun lagi untuk juara. Alam surga, aslinya Ole nggak jelek-jelek amat. Coba Ole dikasih pemain yang dia inginkan seperti Chelsea, pasti emang luar biasa. Minimal ada pemain seperti Bruno 4 atau 5, pasti mantap. Banyak amat ya kayak Bruno ya. Cuma kalau gue kurang setuju nih, kalau Bruno dalam arti pemain kreatif, menurut gue sih dalam sebuah tim maksimal 2 udah cukup gitu loh, yang nggak perlu banyak-banyak. Karena kita perlu balance gitu, nggak, kita perlu keseimbangan dalam sebuah tim. Kita perlu ada pemain yang bisa gocek, kita perlu ada pemain yang speednya tinggi, kita ada pemain yang pressingnya bagus, kita perlu pemain yang apa yang finishingnya bagus. Jadi banyak banget lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Bruno 4-5 biji sih gue kurang setuju. Cuman kalau kita nyari pemain dengan mentalitas seperti Bruno yang mental juara, mau fight, yang dia pengen, ya dia mau lah Manchester United way ya, bener nggak mau fight buat baju kita, itu menurut gua sih itu bener banget. Kita perlu 4-5 orang yang punya pemain yang mentalitasnya seperti Bruno ya. Banana Zone, mungkin perlu beberapa musim lagi buat MU raih trofi ya. Menurut gua sih musim musim depan, musim ketiga itu oleh harus dapat trofi. Harusnya oleh dikontrak per match kan, oleh ganasnya kalau mau dipecat tiba-tiba sangar. Nah itu dia, makanya kan gue bilang kayaknya sih ya pemain kita tuh bener-bener masih backup oleh banget itu loh. Ya makanya kalau ada kayak begitu-begitu dia langsung fight itu, langsung bener-bener ngasih hasil yang bagus ya kan. Bukan karena olehnya juga gitu, karena kalau misalnya dia pemain udah nggak nge-backup oleh mah, wah udah mau dipecat nih, gue main jelek aja, akhirnya dipecat kan, bener nggak? Pak Aldi, semoga United juara UCL, amin. Angga Prasetyo, kalau melihat statistik ini, apa ada yang masih ingin oleh out? Kalau ada dasar, apa yang kalian gunakan? Toha Aksin, kuncinya cuma satu, konsistensi. Semoga MU bisa menangis setidaknya satu gelar untuk musim ini, amin. Fakra Gunawan, wah panjang juga nih. Wah sorry ya Fakra Gunawan, gue nggak baca dulu ya ini ya, mana banyak banget nih. Oh ini juga sama ya panjangnya, Adik Adiri. Sorry ya, gue skip dulu ya. Ntar gue balas langsung deh ya di komennya. Christian 7, wah ini juga panjang nih. Sorry. Nah ini adios, Oleh masih kurang maksimal. Mungkin Bang Koko United jadi asisten pelatihnya Oleh biar MU menang terus. Yang ada ntar Kongko out nih kayak gini nih. Rekian Seto, rasio kebobolan dibanding cetak gol terlalu tinggi, yang artinya pertahanan perlu ditingkatkan. Kasih Oleh waktu dan support di musim transfer, lihat sampai akhir kontrak dan apakah berhasil membawa trofi atau tidak. Kalau sampai akhir kontrak nggak bawa trofi, maka Oleh out. Setuju. Gimana pun juga harus ada hasil ya, itu penting ya. Dan gue sih tetap pada prinsip gue, 2 tahun, dua musim penuh itu cukup buat semua manajer untuk rebuild tim. Setelah itu tahun ketiga harus ada hasil, bukan progres lagi. Oleh masih belum aman, tidak punya squad bermental juara, tidak ada leader di tim MU, squad bapuk, banyak pemain malah dibeli nggak sesuai ekspektasi. Dan lagi di Old Trafford oleh pantas out. Ya ini itu dia nggak disupport juga di transfer ya, problemnya di situ. Dan sebenarnya sih ada kesalahan beli juga ya, kayak Maguire. Sebenarnya kita nggak perlu di center back lagi ya, kalau Maguire tuh bener-bener ya ekspektasinya sesuai, bener nggak? Ya dia cuma kuat di udara doang, tapi ya gitulah, terlalu lambat dia tuh. Erik Aryadi, Luxio hamstring. Ya kalau nggak salah cuma sebulan sih oke lah harusnya sih ya. Ada Teles juga jadi aman lah harusnya sih. Luxio hamstring. Rashford nih jangan sampai cedera. Anwar Syarif udah mantap itu, tinggal konsisten aja oleh dan angkat trofi 1 aja. Sani Uya, MU perlu bersih-bersih squad, pemain kayak Pogba dan yang kurang loyal udah saatnya dijual. Iya, Pogba ini sekarang lagi jelek banget ya. Bahkan di timnas pun dia juga lagi jelek loh. Biasanya timnas dia mau semangat, tapi timnas pun juga lagi jelek. Ya menurut gue sih udah serius deh, menurut gue sih Ole udah boleh banget ya coba benar mainin Van de Beek ya secara reguler ya, buat gantiin Pogba atau Mata atau McTominay lah, terserah. Rafito Nur Derjajat, MU kurang konsisten aja, apalagi jatuh padat terus, bursa pemain nggak dibeli pemain inceran, betul. Yang penting MU masih percaya sama visi dan misi Ole, kita lihat aja ke depannya. Angga Prasetyo, coba aja kalau dikasih pemain sesuai dengan keinginan dia, mungkin bisa makin gacor lagi game tuh, gue setuju. Apa nih, susah banget bacanya nih. Udah nggak usah banyak terlalu komen lagi tentang MU, kita lihat aja ke depannya. Untuk Ole pasti bisa mengembalikan jaya-jayanya seperti kayak dulu Manut di era Ferguson. Semangat MU. Makanya gue sih melihat gitu lah ya, kayak gue ngomong sebelumnya, gue melihat spirit MU sih mulai balik lagi gitu di under Ole sih ya, yang dimana udah hilang ya, yang mana juga udah dihancurkan oleh Mourinho ya. Gue melihat tuh udah mulai balik lagi gitu loh ya. Adios.
Bang, kalau nge-review pakai jersey MU dong biar kelihatan keren dan sangar. Ya, sorry banget nih Adios, gue bikin video seminggu bisa 4 kali bro. Jadi kalau 4 kali itu gue malas banget nyucinya. Ya, Mawaldi Farid. Tapi sayang kali ini pertandingan penting malah kalah. XRZ. Ya, ini mungkin yang komen terakhir ya. Menurut gua Ole masih layak dikasih waktu untuk membuktikan dirinya. Soalnya banyak juga pemain under Ole yang performanya meningkat, terutama pemain muda kayak Brandon, Marford, Martial, walaupun musim ini belum kelihatan. Greenwood dan lain-lain. Kekurangannya seperti Bang Koko bilang, dari segi line up masih banyak pemain yang di bench yang harusnya dapat. Nah, ini dia pemain yang di bench yang harusnya dapat waktu bermain lebih banyak biar ada kompetisi di dalam tim ya. Ya, gue berharap aja sih ke depannya ya dia lebih percaya lah yang namanya Cavani, Van de Beek sama ya Teles sudah pasti ya harusnya ya. Jadi semoga dia lebih percaya ya. Karena perlu banget lah kita rotasi tim biar nggak banyak yang cedera. Bener nggak? Oke, ini yang mungkin dua yang terakhir ya. Ila Ramada. Oleh cuman kurang marah-marah doang. Nonton waktu MU dibantai Spurs gue jengkel sendiri. Oleh malah diam-diam aja. Menurut gue sih itu apa ya? Oleh kayak gitu kan emang udah apa ya personalitinya orang lah begitu ya, benar nggak? Mungkin dia ada keturunan orang Solo kali, jadi jarang marah-marah, benar nggak? Terlalu sopan gitu loh. Tapi itu emang orangnya seperti itu gitu ya. Jadi tapi menurut gue sih bukan berarti dia nggak tegas ya ke pemainnya. Jujur aja sih menurut gue sih nggak begitu. Iwan Abdul Wahid. Semoga semua butuh proses, usaha, kerja keras tim dan pemain. Davis jangan lupa doanya ya. Oh ya, kita mau ngomongin juga sedikit ya tentang kita ya sebagai fans ya, penting banget loh ini kita. Walaupun kita sekarang ini banyak yang apa namanya hubu oleh in oleh out ya. Gue yakin banget ya kalian juga banyak yang oleh out. Gue sih oleh in ya sekarang. Sekarang ini sih masih oleh in. Jadi walaupun kita banyak ya perbedaan pendapat oleh in oleh out, tapi sebagai fans penting banget kita jangan sampai terpecah belah ya. Karena gimana pun juga kita tahu problem utama itu di Glazer, bener nggak? Glazer itu selalu yang bikin kita ya hancur-hancuran lah ya. Kita mau rebuild tim tapi nggak disupport ya, apa ya, ganti manajer apapun juga susah gitu, bener nggak? Ya jadi penting banget sebagai fans MU untuk tetap kompak gitu ya. Walaupun kita ada nggak suka Ole, nggak suka Pogba atau siapa, nggak suka Martial, tapi tetap kita kompak ya. Dan arti kita tetap bela gitu baju merah kita. Jangan sampai kita berantem cuma gara-gara begitu, benar. Itu menurut konyol karena kita tahu sebenarnya problemnya ada di Glazer. Ya, oke, sekian dulu ya video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, comment, and thank you for watching.